Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa ikhwah, tanggal 17 November 2020. Saya ganti pada buku yang lainnya. Ini memang dalam rangka untuk menyusun buku ya. Menyusun buku tajwid, terus saya bukain satu persatu buku-bukunya. Ini ada beberapa buku. Ini ya kan. Kemudian ada hal yang menarik yang perlu untuk saya share kepada antum semuanya. Ini ilmu tajwid populer 17 kali pandai. Sebenarnya saya sudah memiliki konsep seperti apa nanti materi yang akan diberikan kepada buku yang nanti akan disusun. Hanya saja saya mencoba membandingkan. Alhamdulillah juga kami punya saya di sini yang sangat siap untuk memberikan arahannya. Ini perihal tentang keluhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada surat Al-Furqan ayat ke-30, Masya Allah. Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. Ini menurut kata pengantar pada buku ini, Rasulullah mengeluh atau istilahnya risau ya. Kalau dalam harokah dakwah jamaah tabligh itu ada istilahnya siro sariro. Ada juga risaunya Rasulullah. Di antara risaunya Rasulullah adalah Rasulullah itu madul kepada Allah seraya berkata, ya Allah, alangkah celakanya umatku nanti kalau aku wafat dan mereka ini meninggalkan Al-Quran. Masya Allah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah ini khawatir nanti kalau umatnya, Masya Allah, naudzubillah dari itu lari dari Al-Quran. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya nggak pernah mengeluh ya. Satu, sebelum lahir bapak beliau sudah meninggal, Allah takdirkan demikian. Namun beliau tidak mengeluh. Menurut penjelasan di buku ini. Umur 6 tahun ibu beliau meninggal, Masya Allah, Masya Allah. Beliau nggak mengeluh. Umur 8 tahun datuknya atau kakek beliau meninggal, beliau tidak mengeluh. Anak laki-lakinya meninggal pula, beliau nggak mengeluh. Saya belum tahu ini yang mana, yang Sayyid Ibrahim atau yang lain. Kemudian berhari-hari dapurnya nggak berasap, beliau nggak mengeluh, Masya Allah. Malu saya kalau kayak gini ya. Berarti kalau gitu kita harus niru Rasulullah, kalau dapur kita nggak ngebul ya. Nggak ngebul ya berarti nggak masak gitu, karena mungkin banyak hal. Yang 6, 3 tahun kaum Quraisy ini mengepung dengan blokade, di blok. Misalnya jalannya Mekah itu ada 3, selatan dan utara gitu. Kemudian timur. Maka selatan utara ini di blok semua, gak bisa kemana-mana. Beliau gak mengeluh. Subhanallah. Di saat yang sulit dan genting, paman dan istri beliau meninggal berturut-turut dalam beberapa bulan. Beliau gak mengeluh. Mungkin sedih ya, tapi nggak mengeluh. Kemudian gabungan pemuda Mekah mengepung rumahnya hendak membunuh, beliau tidak mengeluh. Akhirnya diganti oleh Sayyidina Ali kalau nggak salah ya. Yang ke-9, hampir tertangkap basah dalam gua, beliau juga nggak mengeluh. Lah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengeluh atau risau ya, risau. Saya bahasanya risau ya. Karena umat Nabi nanti akan meninggalkan Al-Quran, kitab sucinya. Gitu. Seperti apa kondisi yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini di dalam kata pengantarnya? Kalimat-kalimat mahjura itu ditafsiri dengan satu, belum bisa membaca Al-Quran. Atau nanti kalau sudah waktunya habis dalam belajar mengaji, misalnya sudah meninggal atau sudah kiamat, kondisinya umat Nabi ini nggak bisa baca. Bukan belum ya, karena sudah nggak ada kesempatan. Tidak tahu cara menuliskan Al-Quran, Masya Allah. Tidak mengerti tajwidnya Al-Quran.
tajwid Quran ini piye yo? Idgham, qalqala. Kalau saya ikuti banyak podcast itu ya. Saya juga rencananya sih ngajak teman-teman sih untuk wawancara, sehingga suasana video yang sampean lihat itu lebih membuat sampean dapat banyak manfaat ya. Insya Allah gitulah tujuannya. Nggak bisa ngaji, nggak bisa nulis, nggak paham tajwid, terus nerjemahnya juga nggak bisa. Asbabnya diantaranya kan ya, satu nggak bisa baca terjemahan, itu juga bisa. Atau memang tidak mempelajari ilmu untuk menerjemahkan seperti ilmu bahasa Arab dan nahwu sorof. Tidak mengetahui maksudnya, tafsirnya nggak tahu. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, setelah sekian banyak ilmu itu diketahui, tidak mengamalkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Itu yang dirisaukan oleh Nabi kita. Apa sebabnya begitu? Kata penulis ini, apakah karena kurang yakin kepada Al-Quran, yakin kepada yang lain misalnya? Apakah sebab metodenya lama dan menjemukan begitu? Apakah lantaran kesibukan dunia yang terus menerus? Subhanallah, banyak sekali yang difikirkan oleh pengarang kitab ini ya. Alhamdulillah kemudian hadirlah metode hidayat dan inayat Allah. Hadirlah metode akselerasi percepatan yang paling cepat sekali insya Allah, yaitu akselerasi PBH Al-Quran 5 kali pandai langsung bisa sholat. Akselerasi tajwid 17 kali pandai bisa mengikuti MTQ cetakan ke-6. Akselerasi terjemahan Al-Quran 100 kali pandai menerjemahkan. Jadi ini ada beberapa buku akselerasi untuk pandai ya. Jadi ke-6 poin itu jadikan sebagai buku di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Ada pantunnya. Hilang gula, jatuh ke tebat dalam daerah Pariangan, nampak dari Sunda Kelapa. Hilang akal dunia akhirat, jarum sebuah patah di tangan, obor sepuntung padam pula. Maksudnya hendak belajar kepada Rasulullah, Rasul sudah tiada, wafat. Hendak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, buta huruf pula. Bersyukur kepada Allah karena masih ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi demikian ikhwah, kerisauan, kegundahan dari Rasulullah apabila umatnya ini lari dari Al-Quran. Dan tafsiran daripada lari dari Al-Quran itu tadi sudah dibacakan. Belum bisa maji, belum bisa menulis Al-Quran, belum mengerti tajwid, belum sanggup menerjemahkan, belum bisa untuk menafsirkan, bahkan belum mampu untuk mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah. Kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang sudah sampean dapatkan dari video ini. Cara yang mudah, kalau susah untuk menjelaskan misalnya, bisa langsung di-share atau diberikan komen kalau memang ada hal yang belum jelas atau ingin diberikan penjelasan tambahan atau ingin mendapatkan manfaat yang lainnya dari channel yang akan kita bangun ini, silakan ditulis saja di komen ya. Demikian ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.